Di adegan ini kita pun benar-benar sungguh sangat luar biasa terkejutnya karena ternyata di sini Widuri masih hidup. Ketika pada saat itu Rianti yang akan menghampiri makam Widuri dan ternyata itu bukanlah makam dari Widuri. Ternyata nama Widuri bukanlah hanya satu, Widuri Larasati, melainkan Widuri Larasati nomor 2 adalah tetangga saya, tukang somai, yang sempat dimakamkan di pemakaman tersebut. Secara tiba-tiba Rianti pun shock berat karena ia mempunyai niat kalau dirinya akan segera menyingkirkan Mutiara. Namun ternyata jawaban tersebut langsung saja dijawab oleh Widuri karena Widuri secara tiba-tiba datang dari belakang Rianti. Di sini Widuri pun tak akan pernah membiarkan Rianti untuk menyakiti Mutiara, walaupun memang Widuri sudah tahu kalau Mutiara adalah anak kandung dari Rianti sendiri. Dari sinilah Rianti juga akan benar-benar tersadar. Memang saat ini Widuri benar-benar sudah mengikhlaskan Aditya untuk Rianti. Namun Rianti di sini perlu diketahui satu hal. Hal inilah yang akan membuat Rianti kini akan benar-benar menyesal seumur hidupnya. Karena mungkin bisa dikatakan kalau Widuri juga di sini akan mengatakan kepada Rianti kalau ternyata selama ini Mutiara adalah anak kandung dari Rianti sendiri yang selalu dijahati oleh dirinya. Akhirnya Widuri pun berkata jujur soal perihal dirinya yang mengambil Mutiara pada saat itu ketika Rianti sempat melahirkan. Dan di sini Rianti pun berlutut di hadapan Widuri. Ia pun meminta maaf dan menyesali semua perbuatannya. Secara tiba-tiba Mutiara dan juga Kenjo pun datang menyusul Rianti. Karena Kenjo yang saat itu sempat mendapatkan kabar, begitupun juga dengan Mutiara, kalau ternyata Rianti di sini pergi keluar entah kemana. Yang pada akhirnya Kenjo menemukan titik GPS yang dibawa oleh mobil Rianti dan ternyata menuju ke salah satu pemakaman. Dan hal ini pula membuat Kenjo dan juga Mutiara terkejut karena Mutiara bisa menyaksikan langsung Widuri yang ternyata masih hidup dan ternyata selama ini Mutiara adalah anak kandung dari Rianti. Lalu bagaimana alur cerita yang akan terjadi selanjutnya nanti guys? Tentu ini akan sangat semakin seru lagi untuk kita lihat. Namun sebelum lanjut juga ke pembahasan dan ke alur videonya, bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, alangkah baiknya bantu channel ini dengan cara tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Dan hidupkan juga tombol lonceng notifikasinya agar kalian tak ketinggalan info-info menarik dan terupdate seputar sinetron ini. Dan namun sebelumnya juga mari kita mendoakan kepada seluruh kru dan pemain agar sehat selalu serta doakan sinetron ini kedepannya semakin menarik lagi agar supaya bisa bertahan di rating yang paling teratas. Di adegan ini kita benar-benar sangat begitu senang sekali karena pada akhirnya di episode sebelumnya Rianti yang sudah mengetahui kalau ternyata ibu angkat dari Mutiara adalah Widuri, ia langsung saja mengeluarkan amarah yang cukup lebih dalam. Bahkan kali ini pun ia benar-benar sudah mulai berani terhadap Gisel dan juga Paditya. Ketika pada acara kantor yang dimana saat itu Paditya sempat ingin merayakan sebuah hari ulang tahunnya Gisel, dan itu semua di hari para tamu undangan dan juga kru kantor dari Paditya sendiri. Ketika Gisel sempat meniup lilin tersebut, ia pun sempat berdoa. Namun Rianti secara refleks ia pun langsung saja mengatakan kepada semuanya para tamu undangan kalau pada saat itu Gisel sempat berdoa akan merebut Aditya dari tangan dirinya. Tentunya hal ini pun langsung saja suasananya menjadi mencekam. Ketika para tamu undangan pun sempat bertanya-tanya apakah benar keadaannya seperti itu, teman-teman arisan dari Rianti pun juga benar-benar bingung. Dan kali ini nampaknya Pak Aditya benar-benar sudah tercoreng nama baiknya. Perlu kita ketahui, Pak Aditya benar-benar sangat begitu kesal dan malu banget dengan Rianti yang sudah mulai berani terhadap dirinya. Pak Aditya benar-benar sangat begitu kecewa dengan ucapan dan perkataan dari Rianti yang memang saat ini membuat dirinya akan benar-benar berada di bawah karena pastinya perusahaannya akan mengalami keambrukan dan kebangkrutan.
Dalam hal ini juga kita perlu tahu kalau saat ini Rianti benar-benar sudah merasa kecewa berat. Karena apabila dirinya hancur, Gisel juga harus segera hancur dari karirnya. Rianti yang saat ini benar-benar sangat begitu nekat. Ia juga sempat pergi ke salah satu tujuan yang belum diketahui pasti, yang pada intinya kita pun sudah mengetahui tujuan dan niat dari Rianti pergi kemana. Itu adalah ke tempat pemakaman dari Widuri. Tentu hal ini pun sontak saja membuat para penonton di rumah dan juga keluarga di rumah termasuk Kenjo dan juga Mutiara benar-benar sangat begitu kaget setelah mengetahui Rianti yang baru saja pergi keluar. Dan bisa saja di sini Kenjo benar-benar sangat begitu panik. Namun untungnya Kenjo berhasil menemukan jejak dari GPS ponsel milik Rianti. Kenjo pun langsung saja mengajak Mutiara untuk menjemput Rianti. Karena mungkin bisa dibilang saat ini Mutiara juga benar-benar khawatir. Namun ia juga merasakan hal yang berbeda dari Rianti yang awalnya mulai bersikap baik. Namun setelah Rianti mengetahui foto kalau ternyata Widuri adalah ibu angkat dari Mutiara, hal inilah yang akan menjadi ancaman bahaya besar bagi Rianti sendiri. Pada saat itu sampailah Rianti di tempat pemakaman umum, yang dimana ia di sini ternyata menemui makam dari Widuri. Widuri yang saat itu, maksud saya Rianti yang saat itu benar-benar sangat marah. Ia mengobrol sendiri di depan kuburan Widuri. Ia tidak akan pernah membiarkan Mutiara hidup bahagia dan bahkan ia pun akan mengancam Mutiara. Dan tentu pertanyaan tersebut pun membuat Rianti benar-benar terkejut karena secara tiba-tiba Widuri datang dan menjawab semua pertanyaan tersebut. Widuri pun sempat mengatakan kepada Rianti, ada hal yang perlu diketahui oleh Rianti saat ini. Keterlibatan Mutiara sehubungannya bersama dengan Rianti. Boleh saja di sini Rianti mengambil Aditya dari tangan Widuri karena Widuri sudah mengikhlaskan itu semua. Namun ada hal yang perlu diketahui oleh Rianti saat ini, di mana Mutiara adalah anak kandung dari Rianti sendiri. Yang awalnya Rianti pun tidak pernah percaya karena kita tahu sendiri adanya keterlibatan kalau Mutiara ini mempunyai tanda lahir dan itu bisa menandakan kalau tanda lahir tersebut bisa dipositifkan kalau Mutiara adalah anak kandung dari Rianti. Dan inilah respon dari Kenjo dan juga Mutiara setelah mereka pun menemukan Rianti yang saat itu bertemu dengan seorang perempuan dan tahu pasti kalau Kenjo tidak mengenalinya, namun justru Mutiara kenal betul siapakah Widuri. Dan inilah reaksi dan respon dari Mutiara dan juga Kenjo setelah tahu semuanya. Kita tunggu saja kelanjutan ceritanya nanti sore. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini.